Selamat pagi good people. Sebelum mulai, aku mau ngingetin ke teman-teman semua, tolong ya kalau ada iklan jangan di skip. Bisa ditonton dulu sampai habis untuk membantu channel kami berkembang. Sedikit bantuan dari kalian berdampak besar bagi keluarga kami. Terima kasih. Pagi ini aku bangun agak siang jam 7 karena kemarin habis sakit. Masuk ke dapur langsung bantu-bantu Ama beres-beres sebelum aku mulai bekerja. Komen yang paling lucu yang aku dapat adalah, "Kak, dibayar berapa sih sama Ama buat bantu berjualan roti?" Nyatanya aku bekerja secara gratis. Menurut aku itu udah menjadi kewajiban aku untuk membantu Ama. Seperti hari ini ada pesanan 50 bakpao isi kelapa gula merah dari kota seberang. Jadi tanpa disuruh pun aku harus paham kalau hari ini bakal hektik di dapur. Bakpao Ama ini resep bakpao desa ya teman-teman. Jadi tanpa pengawet, pewarna putih dan pelembut. Jangan kaget kalau bentuknya berbeda dari bakpao-bakpao kota yang cantik dan putih. Teknik mengadon bakpao harus dibanting beberapa kali agar adonan lembut. Ama sengaja nggak mau memakai mixer karena dia lebih percaya kalau ngadon pakai tangan hasilnya lebih bagus. Adonan harus diulen 2 kali, jadi setelah ulenan pertama harus di resting 20 menit. Ulen lagi untuk yang kedua kalinya lalu resting 10 menit. Lucunya di sini meskipun namanya desa, tapi harga bahan tidaklah murah. Telur satu pan begini kurang lebih 2 kilo, harganya 70.000. Kami jarang makan telur karena harganya yang mahal. Jadi telur ini khusus untuk Ama bikin roti dan kue. Hari ini Ama nggak mau masak yang aneh-aneh. Jadilah Ama hanya masak sayur labu dan buah labunya yang dimasak dengan santan. Cepat, praktis, gampang, langsung jadi dalam satu panci. Lanjut, setelah proses resting selesai, adonan bakpao harus ditimbang agar besarnya sama. Adonan bakpao agak lengket dan basah, jadi pastikan tangan dilumuri dengan mentega dulu sebelum mulai membentuk adonan. Kalian bisa lihat perbandingannya antara teknik Ama dan teknik aku dalam membentuk adonan. Yang terpenting, adonan harus dipadatkan sehingga ketika digulung harus benar-benar rapat dan kencang agar udara tidak masuk. Dengan begini hasil bakpao akan padat, tidak berongga dan kempes. Nggak perlu di resting lagi, adonan bakpao bisa langsung diisi sesuai isian selera, tapi kami ngisinya pakai kelapa gula merah. Proses menutup bakpao juga sangat penting. Kalau sudah ahli bisa nih memakai tekniknya Ama untuk menutup bakpao. Tapi kalau kalian pemula seperti aku, bisa juga pakai teknik seperti ini. Yang terpenting ketika bakpao ditutup harus dikatup rapat, agar ketika resting adonan bakpao tidak terbuka. Hasilnya beda ya, yang sebelah kiri punya Ama, yang sebelah kanan hasil tangan aku. Pernah gak sih kalian nanya, kenapa kok bagian atas bakpao kebanyakan dibentuk yang aneh-aneh? Alasannya agar kulitnya tidak mengkerut ketika dikukus. Semua bakpao yang sudah diisi wajib di resting sampai mengembang kurang lebih 1 jam dan wajib ditutup plastik atau kain agar tidak kering. Bakpao yang sudah mengembang bisa dikukus di air mendidih selama 10 menit. Jangan lama-lama ya, nanti lapisan kulit luarnya bisa mengkerut loh. Selagi Ama mengurus bakpao, aku harus kembali mengurus roti 1000 untuk dijual. Hari ini ada orang dari desa sebelah memesan roti Ama untuk acara di kantor lurah. Dan special request dari mereka, rotinya diminta sedikit gosong agar lebih renyah. Nanti siang, mama aku mau mengadakan piknik di pantai. Jadi aku harus bekerja ekstra cepat agar bisa siap-siap dulu sebelum berangkat. Banyak pertanyaan dari kalian yang nanya kenapa aku memilih tinggal bersama Ama ketimbang sama orang tuaku sendiri. Jawabannya, karena aku lebih nyaman tinggal bersama Ama. Lebih banyak ilmu yang bisa aku pelajari kalau tinggal di rumah Ama, seperti teknik memasak, membuat kue, dan masih banyak lagi. Di sini pun aku juga belajar bercocok tanam dan memelihara hewan ternak. Gak dipungkiri lagi kalau keluarga kami cukup besar. Ama mempunyai 7 anak yang 2 diantaranya sudah meninggal. Dan bisa dibilang keluarga kami jarang bertengkar meskipun tinggal di satu rumah yang sama. Kalau gesekan-gesekan kecil sih ada, tapi bukan bertengkar. Hanya saling tegur dan mengingatkan. Teman-teman, percaya deh, keluarga aku juga sama seperti keluarga pada umumnya. Kami memiliki sifat dan juga pemahaman yang berbeda. Aku selalu mengomel kalau aku harus memberi makan anjing bibi aku, karena aku merasa itu bukan tanggung jawab aku merawat hewan peliharaannya. Dan kalau kalian seperti aku, cukup mentoleransi apapun sifat saudara-saudara kalian, meskipun itu buruk sekalipun.
Kalau sudah ditegur dan dimarahi 2 kali tidak mempan, udah jangan diperpanjang lagi masalahnya. Nanti rumah malah bukan menjadi tempat yang nyaman untuk pulang. Cukup berlapang dada dan menerima kenyataan bahwa itulah sifat mereka. Aku pun mulai berpikir, toh selama ini pakaianku di rumah dicucikan bibi. Tiap hari ama yang memasak makananku. Dan itu sebenarnya bukan tanggung jawab mereka untuk merawatku. Tapi karena cinta dan kasih sayang antar keluarga itu ada, maka aku mulai memaklumi dan berbesar hati untuk turut merawat anjing bibi aku. Sama seperti bibi aku yang tidak pernah mengomel untuk mencucikan pakaian aku. Awal-awal aku membuat konten di YouTube, ama lumayan kaget dan tidak terbiasa memasak di sorot kamera. Banyak sekali gesekan di antara kami. Pikiran jadul ama membuatnya tidak mengerti dunia sosial media, dan itu cukup membuatnya tidak nyaman. Dulu aku berusaha menjelaskan berkali-kali ke ama tentang konsep membuat konten di YouTube. Lambat laun, ama mulai paham bahwa YouTube adalah platform untuk sharing ilmu dan pengalaman. Dan karena dukungan kalian juga, memberikan komentar serta mengirim banyak doa untuk keluarga kecil kami, ama jadi lebih nyaman dan semangat membuat video masak-masak. Inti dari cerita aku adalah, apapun masalahnya, besar ataupun kecil, semua harus diomongkan baik-baik dengan kepala dingin. Siang ini kami semua piknik ke pantai. Ama tidak ikut karena capek membuat bakpao. Cerita di balik piknik ini sebenarnya seminggu yang lalu, mama dan bibi aku sempat bertengkar. Karena mama tinggalnya di kota seberang yang lumayan jauh dari desa kami, maka untuk bermaaf-maafan lumayan susah kalau lewat telepon. Maka dari itu, hari ini mama mengadakan piknik di pantai dan mengajak bibi aku untuk datang. Bersyukurnya, bibi aku mau datang dan menyelesaikan masalahnya dengan mama secara baik-baik sambil makan di pinggir pantai. Sekeras-kerasnya hati manusia, pasti luluh kalau sudah menyangkut keluarga. Paling tidak, itu yang ama ajarkan untuk anak-anak dan kami cucu-cucunya. Keluarga itu nomor 1. Kami benar-benar rela melakukan apapun demi membantu sesama keluarga. Itu kenapa kalau ada pertengkaran, tidak mungkin bertahan lama. Karena dari kecil, nilai yang ama tanamkan adalah kalau bertengkar harus diomongkan di hari itu juga. Kalau perlu berkelahi di hari yang sama. Tapi keesokan harinya, kami harus kembali saling menyayangi seperti keluarga. Kalau piknik rame-rame begini, paling nyaman sore-sore ya. Bisa sambil cerita-cerita, bertukar pikiran, masak rame-rame. Menurut aku, tempat yang paling bahagia di dunia itu kalau aku berkumpul dengan keluarga seperti ini. Gak peduli mau sejauh apapun aku pergi. Rasanya ada yang kurang kalau perginya gak bareng keluarga. Piknik hari ini, mama membawa 2 anjing miliknya. Yang kalung merah bernama Snowy dan yang hijau bernama Hachiko. Adik aku Jamal suka sekali bermain bersama mereka. Kelihatan besar ya anjing-anjing aku. Tapi Snowy dan Hachiko baru berumur 3 bulan loh. Mama aku memelihara 10 ekor anjing, 3 dewasa dan 7 anakan. Mama aku menolak untuk menjual anjing-anjingnya karena sudah terlanjur sayang. Jeelah. Slow living gini loh yang asik, bebas dari tekanan masyarakat. Menurut aku, slow living itu ketika kalian melakukan hidup santai dan fokus pada diri sendiri. Cocok nih buat yang setiap harinya hektik dan dikelilingi para ambisius. Coba deh sehari 2 hari gitu, meluangkan waktu untuk tiduran di kamar lebih lama, mengobrol sama saudara, curhat ke orang tua, atau masak-masak bareng teman. Asik tuh. Pokoknya kalian jangan lupa ya untuk selalu bahagia. Kadang aku suka mikir, apa ya yang anak kecil pikirkan? Enteng banget hidupnya, seperti tanpa beban. Ternyata aku nemu loh jawabannya. Anak kecil belum punya beban tanggung jawab. Ya satu-satunya tanggung jawabnya hanya sekolah dan makan sayur. Kalau sudah dewasa, tanggung jawab semakin besar, diiringi dengan beban yang luar biasa. Tapi ada satu hal loh yang menarik yang bisa kita contoh dari anak kecil. Kalau punya masalah, jangan dipikirin lama-lama. Anak kecil itu kalau udah nangis ya udah. Besoknya udah lupa kemarin nangis kenapa. Menarik nih buat kaum overthinking untuk gak mikir dalam-dalam. Karena penyakit terbesar itu datangnya dari pikiran. Mulai aja dulu dengan membuka hati untuk kebahagiaan-kebahagiaan kecil. Karena dari kebahagiaan kecil bisa mendatangkan lebih banyak lagi kebahagiaan. Gampang kok, kalau lagi gabut, coba deh keluar rumah.
jalan-jalan aja di komplek perumahan tanpa membawa HP. Di situ kalian mulai sadar banyak hal, seperti ternyata langit sore itu indah banget. Banyak burung-burung kecil bertengger di pohon. Coba sapa 1 atau 2 orang di sekitar rumah. Kirim senyum dan sapa aja meskipun gak kenal. Yang penting niatnya baik. Coba aja dulu. Belum cukup capek pulang dari piknik, lanjut lagi jalan-jalan malam dengan menaiki mobil L300 milik kakak aku sambil berkeliling desa. Aku bersama 2 anak desa lainnya duduk di bak belakang agar bisa melihat bintang di langit. Ada kali 30 menit kami berdebat untuk mencari planet Venus, planet yang bentuknya seperti bintang terang kalau dilihat dari bumi. Jalan-jalan gak lengkap tanpa mengambil mangga-mangga di jalan yang bergelantungan. Hal-hal seperti ini loh yang cukup membuat kami bahagia. Kalau jalan sama mereka, ada aja bahan ketawa, mulai dari tingkah sampai cerita-cerita lucunya. Justru pikiran-pikiran sederhana, hidup yang alurnya pelan dan stabil, canda tawa dari hiburan receh begini yang membuat aku betah tinggal di desa. Lumayan bingung sama anak-anak SD zaman sekarang yang merengek minta dibelikan HP ke orang tuanya untuk bermain game online. Sedangkan anak-anak di sini mayoritas tidak memiliki HP. Kalau mau bermain ya harus bertemu teman-teman, bermain sepak bola, petak umpet, masak-masakan, atau keliling kota malam-malam seperti kami. HP yang kalian lihat dipegang sama adik-adik desaku itu HP-nya Jamal. Mereka sendiri nggak memiliki HP. Jangan heran ya kalau kalian melihat kami mengambil mangga milik tetangga. Orang-orang di sini tuh punya sifat yang aneh. Mayoritas dari mereka suka menanam mangga tapi nggak suka makannya. Kalaupun makan, ya nggak semua satu pohon bisa habis sih. Nah, kalau bukan kita yang ngambil, sudah pasti mangga-mangga itu dibiarkan membusuk di pohon. Mangga ini namanya mangga batu. Teksturnya kering dan keras. Rasanya juga asam, sedikit manis. Dimakan dengan garam, Lombok udah paling juara. Di sini jarang ada mangga manis. Kebanyakan ya asam-asam begini. Ya, namanya juga asal tanam, bukan budidaya. Ya rasanya bergantung sama alam. Di belakang rumah juga ada pohon mangga, tapi belum berbuah banyak karena sering dinaikin ayam. Malam-malam begini enak banget kumpul-kumpul sambil cerita-cerita dan menonton TikTok dari HP-nya Jamal. Gimana nih teman-teman? Tertarik nggak untuk tinggal di desa? Jangan lupa ya sebelum pergi untuk meninggalkan support ke channel ini dengan memberikan subscribe dan juga like. Semoga kalian suka dengan konten seperti ini. Jangan lupa mampir lagi ya, anggap aja rumah sendiri. Bye-bye.